Aku pikir aku sudah kebal dengan semuanya. Terhadap bisikan yang dipelankan, terhadap tawa yang tiba-tiba berhenti, terhadap namaku yang selalu muncul ketika aku tidak ada. Aku pikir selama aku diam, semuanya akan berhenti dengan sendirinya. Tapi aku salah. Ternyata semakin aku diam, masalah itu semakin membesar. Hari itu, aku masuk ke perpustakaan, bukan untuk mencari buku, melainkan tempat tersembunyi di mana aku membutuhkan ketenangan. Aku memilih rak paling belakang, duduk di lantai, dan menyandarkan punggungku pada deretan buku yang jarang disentuh. Di sana, aku merasa kecil, dan anehnya, rasa kecil itu memberiku rasa aman. Sampai aku mendengar namaku disebut. Suaranya terdengar akrab, terlalu akrab untuk diabaikan. Salah satu teman kelasku, Hana, ada di ruangan itu. Ia duduk tidak jauh dariku, dikelilingi beberapa siswa lain. Aku tidak melihat wajah mereka, tapi aku tahu bagaimana ekspresi itu biasanya terbentuk, rasa ingin tahu yang dibungkus kepura-puraan peduli, nada yakin tanpa bukti, dan keyakinan yang tumbuh dari cerita orang lain. Aku menahan nafas. Hana terdengar sedang menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak ingin percaya tentang kasus itu. Tetapi cerita yang beredar terasa terlalu rapi untuk diabaikan. Semuanya dianggap masuk akal. Waktu, tempat, dan sikapku. Baginya, kesamaan cerita dari banyak orang sudah cukup untuk menjadi pembenaran. Tanpa dia bertanya bagaimana sudut pandangku. Kata masuk akal itu menghantamku lebih keras dari tuduhan apapun. Aku menunduk. Tanganku mulai gemetar. Keringat dingin sudah mulai bercucuran. Seseorang menimpali dengan nada ringan, seolah sedang membahas sesuatu yang tidak akan melukai siapapun. Ia menilai bahwa sejak dulu aku memang terlihat aneh, terlalu pendiam, terlalu tertutup, terlalu bersih untuk dianggap wajar. Dalam pikirannya, orang sepertiku pasti menyimpan sesuatu, tanpa mereka sadari bahwa itulah diriku. Aku tipikal orang yang tidak akan pernah mencari masalah dan bahkan sering menghindari masalah. Jadi aku memilih untuk diam, aku memilih untuk tertutup. Dan beberapa orang menertawakan kesimpulan itu. Aku tidak ikut tertawa, aku diam, mencerna apa yang sebenarnya mereka bahas. Hana lalu menyimpulkan bahwa ia tidak berniat menjatuhkanku. Ia hanya merasa perlu menjaga jarak. Baginya, berteman dengan orang yang sedang dibicarakan buruk bisa berisiko. Nama baik, katanya, bisa ikut terbawa. Di titik itu, aku berhenti merasa sebagai manusia. Aku berubah menjadi risiko. Risiko yang tidak ada mau mengambilnya. Percakapan mereka berlanjut, semakin jauh dari empati, semakin dekat ke keputusan. Ada yang menyebut bahwa pihak sekolah mungkin sudah mendengar isu itu. Ada yang menilai kehadiranku hanya akan membuat suasana tidak nyaman, terutama jika ada kegiatan bersama. Ada pula yang menyarankan agar namaku tidak perlu dimasukkan ke daftar apapun, bukan karena benci, melainkan demi kenyamanan bersama. Kenyamanan tanpa aku. Dan Hana menyetujuinya. Di saat itulah aku sadar, fitnah ini bukan lagi sekedar cerita. Ia telah berubah menjadi kesepakatan. Aku duduk di sana, mendengar bagaimana hidupku dipadatkan menjadi masalah yang perlu dihindari. Tidak ada yang bertanya padaku, tidak ada yang mencari kebenaran. Aku telah diadili tanpa pernah dihadirkan. Aku berdiri perlahan, kakiku terasa ringan, seolah bukan milikku. Aku melangkah keluar dari balik rak, berjalan menuju pintu dengan kepala tertunduk. Tepat sebelum aku benar-benar keluar, cahaya dari jendela besar memantulkan bayanganku di lantai. Aku berhenti,
Aku tahu seseorang melihatnya. Aku menoleh sedikit, dan di sanalah Hana berdiri menatapku. Wajahnya pucat, matanya membesar. Semua keyakinan yang barusan terdengar mantap runtuh dalam 1 detik. Ia baru sadar bahwa aku ada di sana. Bahwa aku mendengar semuanya. Bahwa setiap kata barusan tidak bisa ditarik kembali. Tak ada yang bergerak dari mereka. Tidak ada yang memanggil namaku. Aku tidak menunggu permintaan maafan. Aku tidak menginginkan penjelasan. Aku pergi membawa luka yang mereka torehkan di dalam ruangan itu. Langkah kakiku tetap pelan, tapi di dalam diriku sesuatu pecah dengan suara yang sangat keras. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kehilangan. Aku kehilangan kepercayaan. Aku pulang dengan wajah yang masih utuh, tetapi jiwa yang kosong. Ibuku menyambutku seperti biasa, menanyakan hal-hal kecil yang tidak sanggup kujawab dengan jujur. Dan seperti biasa, aku memilih tersenyum. Ia tidak tahu bahwa hari itu aku dihancurkan oleh keyakinan orang-orang yang pernah kupanggil teman. Sejak kejadian itu, aku mulai memahami satu hal penting. Dalang dari semua ini tidak perlu muncul ke permukaan. Ia sudah berhasil membuat orang-orang baik menjadi alatnya, membuat fitnah terdengar masuk akal, membuat pengucilan terasa wajar. Dan Hana, tanpa ia sadari, hanyalah bukti bahwa kebohongan yang diulang cukup lama akan terdengar seperti kebenaran. Aku masih berdiri, masih berjalan, masih bertahan. Namun sejak hari itu, aku tidak lagi polos. Karena ketika seseorang sanggup membicarakan kehancuranmu tanpa tahu bahwa kamu mendengarnya, disitulah aku belajar. Yang paling berbahaya bukan kebencian, melainkan keyakinan yang salah. Dan keyakinan itu sebentar lagi akan runtuh.